Begitu pula amaliyah-amaliyah ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita berziarah. Kita meminta doa kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu juga salah satu kita persiapan. Kita senang dengan mapak poso. Kita senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan ini bagi kita, yang mana jaminannya dibebaskan dari api neraka. Begitu pula dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya kita ambil sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat artinya kita tidak senang. Berat karena hati kita ada beban untuk melakukan. Begitu pula apabila kita punya beban berpuasa, belum datang kita sudah pesimis, wah Ramadan lagi datang, waktu kita untuk bersusah payah, kita tidak makan, tidak minum, kerja mulai kendu, rezeki mulai seret, apalagi persiapan untuk lebaran membutuhkan uang yang banyak, berarti hati kita belum senang. Hadirnya bulan Ramadan merupakan beban bagi kita. Ini tandanya orang ini adalah orang yang tidak khusyuk kalau kita memahami dari bahasa Al-Quran tentang sholat tadi. Hati kita belum khudur, belum hadir. Di dalam jiwa kita, roh kita masih gentayangan, sukma kita masih di awang-awang, belum sinkron dengan hati kita. Kalau kita pahami orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Orang yang khusyuk itu adalah kebalikannya tadi. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Kalau mafhum mukhalafah, kita memahami pemahaman terbaliknya, orang yang khusyuk itu adalah orang yang tidak merasa keberatan dalam sholat. Ketika ada panggilan azan, datang berjamaah. Ketika ada panggilan azan, kita tidak menunda-nunda. Itu namanya orang yang khusyuk. Tidak perlu kita fokus mulai dari takbir, dari salam sampai salam. Kita tidak ingat apa kecuali ingat kepada Allah. Susah. Dalam riwayat hanya sahabat Ali saja yang bisa khusyuk. Dalam arti fokus hanya memikirkan Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga ketika ada panah tertancap di pahanya, beliau melarang sahabat untuk langsung mencabutnya. Beliau mengatakan kepada sahabat, tolong nanti cabut saja ketika saya dalam keadaan sholat. Ketika salam, Ali baru ingat, wahai sahabat, kenapa engkau belum cabut anak panah di paha saya? Sahabat pun terperangah, terperanjat. Kami sudah cabut wahai Ali. Kamu yang tidak merasa. Ini menandakan khusyuknya yang luar biasa sahabat Ali. Nah, adapun Nabi juga memberi contoh banyak. Di dalam sholatnya Nabi didatangi oleh syaitan. Nabi Muhammad yadahu faka'anna yakhudhu syai'an. Pernah Nabi tangannya ini maju ke depan seakan-akan menangkap sesuatu. Lalu berkata, la'antuka bila'natillah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Setelah sholat ditanya, Nabi kenapa tadi tangannya ke depan menggapai sesuatu? Oh, iblis sedang mengganggu saya. Sehingga saya tangkap, saya buang iblis tersebut. Karena Rasulullah SAW juga sholat terlalu tergesa-gesa. Ditanya kenapa sholat tergesa-gesa? Saya masih mengantongi uang di saku saya, belum saya sedekahkan. Ketika Rasulullah salat, cucunya bermain di atas punggungnya, Rasulullah sujud dalam keadaan lama. Ditanya sahabat, kenapa sujudnya lama? Apakah ada ayat turun? Tidak. Tadi Hasan dan Husain sedang bermain di punggung saya sehingga saya takut mereka jatuh. Berarti Rasulullah SAW juga memberikan dalam satu waktu
beliau juga tidak alam artian fokus dalam satu, khusyuk mengingat Allah. Karena Rasulullah adalah uswah kita, contoh kita, maka dari itu kita juga tidak gampang untuk melakukan perbuatan atau sholat yang khusyuk. Mungkin dalam satu waktu tertekan, mungkin dalam satu waktu kita divonis mati, mungkin dalam satu waktu kita dalam keadaan yang tidak butuh apa-apa, mungkin bisa khusyuk. Tapi kebanyakan ya begitu. Ukuran Al-Quran sangat bijak, yaitu orang yang khusyuk adalah orang yang